Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat kan? Ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan mereview tentang materi kerajinan bahan buatan. Pasti sudah tahu kan, ya? Kerajinan bahan buatan adalah suatu kerajinan yang dibuat oleh manusia dengan bahan dari buatan manusia. Contohnya ada gips, ada semen, ada fiberglass, ada sabun, lilin, dan lain sebagainya. Teknik-teknik yang digunakan juga sangat bervariasi, tergantung bahan yang kita gunakan. Ya, misal tekniknya ada menggunting, menempel, melipat, mencetak, memahat, juga membentuk. Tapi untuk kali ini kita akan membahas cuma 4 bahan, yaitu gips, kemudian kaca serat atau fiberglass, lilin, dan sabun. Yang pertama, gips. Gips merupakan bahan mineral yang tidak larut dengan air dalam waktu yang lama jika sudah menjadi padat. Ciri-cirinya yaitu berwujud bubuk, kemudian campuran air, mengeras jika didiamkan, dan teknik yang digunakan adalah teknik cetak. Kemudian langkah-langkah pembuatan kerajinan gips. Yang pertama, membuat model, kemudian membuat cetakan. Nah, cetakan ini bisa dari tanah liat maupun karet silikon. Lanjut yang ketiga yaitu pembuatan bubur gips. Kemudian keempat proses mencetak, kelima pengeringan, dan terakhir penghalusan. Contoh dari kerajinan gips yaitu plafon rumah, ya. Kemudian bisa juga patung dari gips. Kemudian yang selanjutnya kita bahas kaca serat. Nah, kaca serat atau fiberglass adalah serat gelas berupa kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis. Ciri-cirinya struktur cair, kemudian mengeras jika mengering, susah dibentuk ketika mengeras, dan teknik yang digunakan adalah teknik cetak, sama dengan kerajinan gips. Kemudian langkah-langkah pembuatan pada kerajinan kaca serat. Yang pertama, membuat model atau membuat rancangan dulu. Kemudian membuat cetakannya sama, bisa dari karet silikon. Yang ketiga, membuat objek dengan fiberglass. Yang keempat, melepas karyanya ketika sudah kering. Dan kelima, memberi warna. Contoh pada kerajinan fiberglass atau kaca serat yaitu gantungan kunci. Ya, gantungan kunci dari kaca serat. Lanjut kita bahas tentang lilin. Ya, pasti pernah kan sering menjumpai lilin. Lilin adalah sumber penerangan yang terdiri atas sumbu yang diselimuti oleh bahan bakar padat. Menurut sejarah sebelum abad ke-19, bahan bakar yang terkandung di dalam lilin adalah lemak sapi. Ya, banyak yang belum tahu kan? Ya. Jadi sebelum abad ke-19, lilin yang digunakan itu dari bahan lemak sapi. Sedangkan kalau sekarang lilin itu dari parafin. Ya, parafin bisa didapat di tempat-tempat penjualan barang-barang rumah. Kemudian langkah-langkah atau cara pembuatan kerajinan lilin. Yang pertama, masukkan lilin dan parafin ke dalam panci.
Kemudian nyalakan kompornya, kemudian panaskan lilin hingga mencair. Yang ketiga, tunggu hingga lilin dan parafin mencair. Yang keempat, setelah cair, lilin dapat diberi pewarna. Yang kelima, siapkan cetakan. Yang keenam, memasukkan sumbu yang sudah dicelupkan cairan lilin dan sudah mengeras. Yang tujuh, tuangkan lilin cair ke dalam cetakan, tunggu hingga kering, dan copot cetakannya. Kemudian contoh dari kerajinan lilin, lilin aromaterapi, ya. Kemudian patung lilin, pernah tahu kan, ya. Selanjutnya sabun ya, pasti semua pernah mandi kan, pasti memakai sabun. Nah, sabun merupakan bahan buatan yang dihasilkan dari deterjen, yaitu sodium lauryl sulfate atau SLS, yang berfungsi sebagai surfaktan atau agen pembersih. Ciri-ciri pada sabun yaitu berwujud padat, kemudian pengolahannya diparut atau dihaluskan, bisa juga diukir. Jika didiamkan akan mengeras. Pewarnaan pada saat kering. Kemudian langkah-langkah pembuatan kerajinan sabun. Yang pertama, buat desain terlebih dahulu. Kemudian buat sketsa gambar di sabun. Ya, bedanya desain dan sketsa, ya. Desain itu rancangan yang masih ada di pikiran kita. Sedangkan sketsa itu rancangan atau rencana yang sudah kita taruh di objek, sudah kita gambar. Kemudian yang ketiga, buang bagian background terlebih dahulu atau bagian yang tidak digunakan. Kemudian kita ukir sabunnya. Setelah itu kita amplas atau kita haluskan bentuknya agar rapi. Kemudian yang terakhir, sabun dapat diwarna saat kering. Kemudian contoh dari kerajinan sabun yaitu ukiran sabun. Ya, contohnya ukiran sabun. Lanjut yaitu modifikasi kerajinan. Modifikasi kerajinan adalah mengubah, menambah bentuk, mengayakan, mengelaborasi, menyederhanakan, memadukan aneka bahan, mengatur ulang komposisi warna, motif, teknik, dapat pula menciptakan hal baru yang sangat berbeda dari asalnya. Jadi pada intinya modifikasi kerajinan ini adalah mengubah suatu bentuk kerajinan, ya, dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik. Kemudian kita bahas tentang kemasan kerajinan. Kemasan kerajinan adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengawetkan, melindungi, dan memperindah suatu produk kerajinan. Contohnya apa? Contohnya kertas, terus kardus, kemudian kaca, bisa plastik, ya. Sekian dari Ustadz. Jangan lupa belajar, jangan lupa bahagia, ya. Selalu semangat, ya. Dijaga benar-benar kesehatannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.